setelah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan angkut penumpang, Pak. Oh iya, kalau yang saya tahu sih sekarang himbauannya tidak boleh angkut penumpang, tapi masih boleh mengantarkan barang sih, Pak. Iya. Jadi menurut saya sih teknologi sekarang sudah sangat membantu untuk membuat semua hal yang konvensional itu mudah gitu. Seperti saya menanam sayur juga, yang beli di mana-mana itu juga ya saya anterin menggunakan yaitu Grab ataupun Gojek Express gitu kan, untuk bisa diarahkan gitu. Iya, Pak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kris Surya Saputra, program AWP bisa didapat dari mana? Kalau program AWP bisa didapat dari FPSB juga bisa, ataupun bisa buka di awpacademy.com. awpacademy.com. Ya, di awpacademy.com ini Bapak bisa daftar, di situ ada daftar kelas di sini, agenda nih. Di agenda akan ada daftar kelas dengan mentornya masing-masing. Kalau ini ada AWP kelas di Unsud sama AWP kelas online. Nah, online ini bisa di mana aja. Nah, itu bisa didaftarkan di situ. Mohon maaf mungkin yang menggunakan layar yang membuat Oke. Jadi bisa di sini di Mitra Mentor juga banyak mentor-mentor yang bisa dihubungi masing-masing. Jadi misalkan, saya pengen ini ada Pak Trijoko atau saya pengen mentornya Pak Henry, silakan hubungi langsung di sini gitu kan. Atau bisa ke awpacademy@gmail.com, di situ juga bisa gitu untuk ingin ikut kelasnya siapa, seperti itu. Jadi programnya bisa dilihat di situ. Itu sih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan tadi Bapak Agus Heli mau tanya, Pak, silakan. Saya sudah buka. Oh, oke. Thank you. Sorry, Mas Khalid. Mas, itu tadi menarik yang untuk perhitungan AWP. Kita ngebantu klien kita dari jauh juga bisa ngeliat perhitungan kita. Tadi kan di advice untuk download Mobizen ya. Nah, berarti download aja atau kliennya juga diharapkan download sehingga dia bisa ngeliat? Enggak, Pak. Jadi karena kita kan udah pakai Zoom ya, Pak. Maksudnya cuma kita yang butuh download Mobizen-nya. Jadi kita tampilkan di video, kita share screen kayak gini nih. Saya share screen sekarang. Nah, itu kan Bapak nggak perlu download Mobizen. Jadi tinggal lihat aja di saya gitu. Jadi klien sebenarnya juga bisa ngelihat langsung kan ya sebenarnya apa yang kita. Mobizen ini cuma tambahan aja setelah Zoom. Kalau nggak pakai Zoom, ya bisa. Atau misalnya Google Teams, ya maksudnya conference call lain juga tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi ini sebenarnya cuma tools tambahan aja buat bisa presentasi gitu. Tapi kalau yang pakai Zoom biasa itu yang aplikasi My IFP itu nggak bisa dilihatin ya berarti ya? Bisa juga, Pak. Kan tinggal buka browsernya, Pak. Oh ya udah, artinya tanpa ngedownload Mobizen pun bisa kan ya pakai Zoom langsung? Bisa, kalau mau yang versi mau versi websitenya kan bisa aja kan, nanti ada misalnya ada agent insurance yang hitungannya sudah melalui aplikasi di HP gitu kan, aplikasi Android ataupun iPhone. Untuk menampilkan di depan, nah bisa kita gunakan Mobizen itu. Seperti itu sih, Pak. Oke, thank you Mas Khalid, berguna. Iya, sama Pak. Oke, selanjutnya dari Bapak Ardo. Bapak Ardo bertanya bagaimana memelihara motivasi bekerja ketika bekerja di rumah. Oke. Untuk motivasi ini sebenarnya kan kalau motivasi itu selalu timbulnya dari diri sendiri ya. Lakukan, kalau saya sih pasti akan istirahat ketika saya sudah mencapai limit gitu. Merasa mencapai limit, nggak bisa berpikir jernih, merasa penat, stres gitu, ya saya akan lakukan apa yang saya senangi. Misalkan saya nge-game atau tadi olahraga, skipping, atau saya tiba-tiba pergi ke kebun hidroponik saya, ngapain kek.
cuma diam-diam aja gitu kan, atau apapun yang membuat saya akhirnya fresh kembali gitu. Jadi motivasi sebenarnya lebih ke kondisi sih Pak, kondisi bagaimana diri kita merasa nyaman. Kalau kita sudah merasa nyaman, ya kita akan termotivasi. Tapi kalau diri kita sendiri aja nggak nyaman, pasti ketika kita akan melakukan sesuatu, itu juga nggak akan termotivasi dengan baik gitu. Tapi kalau kondisinya udah nyaman sih, pasti kondisi nyaman bercampur dengan tekanan ini harus selesai, pasti termotivasi sih Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya namanya Si Mas Jiwa Institute, bertanya apakah ada tanda tangan dokumen jarak jauh? Oh, kalau tanda tangan dokumen jarak jauh ada beberapa aplikasi itu menyediakan untuk tanda tangan jarak jauh. Saya lupa aplikasinya namanya apa ya. Ada kok. Sebenarnya semudah itu ada Google untuk mencarinya kan. Tapi memang beberapa misalnya tanda tangan digital gitu kan. Ada nih privy.id. Misalnya pakai privy.id atau ada juga yang waktu itu saya lupa aplikasinya sih. Tapi ada Pak yang memang dokumentasinya juga disetujuinya berdua secara misalnya kan kayak kita biasa bikin NDA gitu kan. Nah, itu bisa di apa namanya kalau privy harus ini sih kayaknya. Nah, nanti dokumennya itu bisa ditandatangani berdua. Misalnya ini namanya siapa dan sebagainya, jabatannya apa, terus catatan atau notnya apa, submit. Nah, di sini tapi ada untuk ininya sih, apa namanya. Nah, nanti kayak ada verifikasi dokumennya dan lain sebagainya gitu kan. Nih digital signature verification, terus di verif atau yang lebih mudah adalah ketika yaudah kalau kita punya iPad atau HP kita buka aplikasi untuk kita tanda tangan atau tanda tangan kita foto dan kita buat yang tidak mempunyai background, nanti bisa ditempelin di situ. Setelah itu encrypt maksudnya dikunci di dokumennya supaya tidak bisa diambil lagi. Misalkan biasanya di Word dijadiin PDF, itu kan sudah terencrypt tuh, nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Kecuali memang tanda tangannya di atas materai, itu udah beda lagi. Itu tetap harus scan dokumen sih kalau itu. Seperti itu sih Pak. Boleh tambah jelasin ya Pak ya. Contoh kalau misalnya saya sedang prospek nasabah yang ada di kota yang sama, mungkin ada di daerah yang sama, tapi karena nggak boleh keluar Pak, jadi kita nggak bisa ketemu sama orang tersebut. Jadi untuk prospek orang tersebut, kita sebagai bukti closing penandatanganan dokumen, entah kayak itu ilustrasi atau SPAJ. Nah, apakah tanda tangan yang tadi dijelaskan itu kan kayaknya serangkaian proses yang cukup rumit, padahal kalau untuk tatap muka nih dokumennya lu tinggal tanda tangan, udah sesimpel itu. Nah, untuk didigitalisasi work from home dengan kondisi work from home saat ini yang relatif simpel itu, apakah ada alternatif lain Pak selain yang tadi? Oh ya, ini namanya DocuSign Pak, baru ketemu saya. Ya sama sih, dia memang produknya privy sih. Nah kalau di sini ini namanya e-signature legal summary ya, maksudnya e-signature legality in Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menandatangani dokumen. Misalnya saya pakai free trial ya. Jadi kalau kita mau lihat, bentar, sebelum ke free trial mungkin kita bisa, harus login juga ya. Nah pakai DocuSign ini Pak. Ini produknya dia jadi agreement-nya itu ditaruh di sini Pak. Misalnya kalau ini kontrak life cycle management kan. Nah di sini nanti kita bisa bikin dokumen di mana ditandatangin berdua oleh masing-masing dari sisi gitu. Jadi nanti Bapak bikin dokumennya di DocuSign ini, gitu Pak. Bikin dokumennya di DocuSign. Terus nanti bisa dipakai dengan electronic signature-nya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Thank you buat pencerahannya, Pak. Iya, nanti bisa coba pelajari sendiri untuk DocuSign-nya.
Saya dulu pas mau nandatangani kontrak kerja juga pakai DocuSign ini, Pak. Oh. Jadi dari Bapak bisa menggunakan, tapi memang untuk yang untuk yang legalnya benar-benar nggak ada, maksudnya nggak ada, kan biasanya ada sign-nya kayak misalnya created by DocuSign dan sebagainya, pakai yang ini sih Pak, yang pro gitu. Di sini free trial paling cuma sebulan atau berapa gitu kan. Baik Pak, thank you Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi Priambodo, bagaimana memastikan WFH itu efektif untuk milenial dengan kedisiplinan? Nah, itu sih sebenarnya kalau misalkan ya kita punya staff atau